saya sempat berdebat dengan pengurus masjid. Ya. Gara-gara kita bikin santunan yang tetangga saya deket itu lapar istilahnya gitu. Tapi dia Katolik. Saya tekad dia tetap dikasih, sedangkan menurut pengurus masjid hanya Muslim aja yang dikasih. Jadi itu sempat ini Pak. Saya sekarang baru tahu lapar itu lebih penting daripada. Ada satu statement yang menurut saya super mind blowing. Perbedaan kiai asli dan kiai palsu itu cuma dari pertanyaannya. Kalau kiai palsu dia nanya udah sholat atau belum, itu palsu. Tapi kalau kiai asli dia akan nanya udah makan atau belum. Kenapa? Kalau kamu lapar, urusan saya untuk kamu. Aku kasih makan, tapi urusan sama Tuhan, urusan private antara kamu sama Tuhan. Sujud itu sebetulnya merendahkan ego. Karena orang maupun gini, tapi dia merendahkan egonya, dia lagi sujud loh. Karena sujud itu menghilangkan aku. Karena waktu kita sujud, muka kita nggak ada Pak. Kalau muka kita nggak ada, berarti kita udah nggak penting lagi secara identitas gitu. Akunya nothing. Makanya peleburan antara hamba dengan Tuhan pada saat sujud. Pernah nggak dengar gini Ibu Bapak? Saat terdekat dengan Tuhan, dengan Allah saat sujud. Pernah dengar gitu nggak? Mau dekat Allah, sujud, dekat. Bukan. Tapi saat kita menurunkan aku 4, aku 3-nya off, di situ aku 2-nya hadir. Maka sujud artinya menundukkan ego. Gitu. Ada bekas sujud. Ya. Nah bekas sujud sekarang dianggap ini. Ya nggak apa-apa juga. Tapi bekas sujud itu adalah bukti kebermanfaatan kita terhadap society. Outputnya sholat. Oh aku karena mau bermanfaat bikin taman bermain buat anak-anak gratis. Waktu saya udah mati, ini bekas sujud saya nih taman bermain gratis gitu. Itu asaril sujud itu di situ gitu. Makanya sekarang pengen kelihatan bekas sujudnya ini itu nggak apa-apa juga. Tapi yang bekas aku 4-nya gitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah kenyang ya tadi ya? ya, udah jam segini tuh belajar emang tantangan besar ya. Jadi ngantuk betul. Jadi asiknya tuh kita beneran dialog gitu ya. Beneran kita sama-sama ngobrol aja sih sebetulnya. Dan saya selalu mendisklaimer bahwa saya bukan mau mengajari sesuatu, bukan mau menceramahi gitu ya. Bukan berarti paling benar, paling tahu. Tetapi ini mungkin bagian dari sharing aja. Ini kita belajar bareng gitu. Karena saya rasa kita semua sesama murid yang lagi mau belajar gitu, dan konteksnya bahwa pembelajaran itu juga dinamis. Jadi saya rasa forum ini adalah forum belajar bersama dan forum bertumbuh bersama, dan saya bukan mau menceramahi, bukan mau ngasih tausiah, bukan mau ngasih wejangan, karena gak ada sih ya orang yang berubah karena sering dikasih ceramah tuh gak ada gitu ya. Makanya sekarang bisa jadi orang obesitas pengetahuannya banyak tapi ya hidupnya gitu-gitu aja dalam tanda petik, karena transformasi dari tahu menjadi laku, saya rasa itu yang akan jadi esensial gitu. Hal yang saya rasa perlu kita lakukan adalah transformasi. Makanya kalau kita bicara dalam wilayah tasawuf dengan spiritualitas itu sesimpel bahwa satu, kita sadar bahwa kita punya limit area. Yang kedua, kita tahu bahwa kita ada pertumbuhan gitu. Jadi saya rasa transformasi itu yang menjadi esensi gitu. Nah, sebelum kita mulai mungkin ada baiknya kita hening dulu sejenak dan kita santai dulu supaya nggak terlalu sibuk pikirannya, nggak loncat depan belakang gitu. Jadi kita doakan ibu bapak kita bisa menikmati hidup ini sababiah dilahirkan ibu bapak kita. Jadi ada baiknya kita mendoakan ibu bapak kita. Ibu bapak kita selaku manusia biasa pasti punya salah. Kita maafkan kesalahannya dan kita lestarikan kebaikannya. Dan kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan
ketabahan, dan senantiasa siang menuju sore hari ini juga kita munajat dilancarkan untuk dialirkan pengetahuan, kesadaran, dan pencerahan. Kita hening sejenak. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya kama hiya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini. Dan mungkin kita tepuk tangan dulu buat Sahibul Bait. Hatur nuhun sudah menyediakan waktu, menyediakan tempat untuk kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, saya nggak nyiapin bahan sih ya. Seperti biasa di sini kan kita ngobrol-ngobrol, diskusi aja gitu. Mungkin ada apa gitu, pertanyaan kah, atau ada usul kita mau dialog apa gitu, atau ada sesuatu yang pengen dielaborasi. Kayaknya akan lebih asik kalau datangnya dari pertanyaan gitu, karena siapa tahu nanti saya bahas A lagi pengen butuh B gitu, ataupun B pengen butuh C dan seterusnya, dan mungkin ada yang mau kita elaborasi, karena sekali lagi ini bukan ceramah, bukan mau ngajarin, tapi kita bisa belajar bareng gitu. Mungkin ada Ibu Bapak? Ya, waktunya habis ya. Terima kasih, cukup ya. Kayaknya udah oke gitu ya. Mangga Pak. Tadi iya, punten. Enggak, ini kebetulan tadi ngobrol-ngobrol nih tentang sholat nih. Masih lanjutan tentang sholat. Terus saya tanya, dia kan sholatnya nggak jelas gitu loh. Enggak, bener. Sementara saya kecepatan, oke, nggak apa-apa lah, dibilang. Terus dia search tuh ayat-ayat mengenai sholat. Ternyata katanya ChatGPT, sholat lohor, sholat asar nggak ada. Nah, jadi gimana tuh? Itu aja sih tanggapannya. Cuma pengen confirm ke dia aja. Oh ya, gimana gitu ya? Iya, beneran nggak ada gitu. Kalau nggak kan jadi dosa kita ya. Bid'ah katanya. Oh, bid'ah ya. Nah. Oke Pak, wah ini menarik sih. Iya, menarik loh. Menarik karena kan sholat itu kan tiangnya agama ya. Tapi kalau kita ngerti sholat itu yang cuman hanya gerakan ritualnya ya itu nggak lengkap lah sih sebetulnya Pak. Jadi mungkin kita akan sekaligus bahas esensialnya aja kali ya. Oke, ada lagi Ibu Bapak? Ibu mungkin? Oh, Ibu biasanya pertanyaannya susah nih. Waduh. Terima kasih Kang Bu. Waktu itu pernah kita bahas tentang aku satu, aku dua, aku tiga. Perasaan baru dapat deh. Ya. Kesana ke Nur Muhammad sama Nur Ilahinya tuh belum. Oke, kita bahas itu. Ya, gini, dalam kehidupan sehari-hari tuh kita tuh mungkin kan iman ada naik turun ya. Kadang-kadang saya merasa gini. Omongan saya misalnya apa yang kita nggak sesuai sama ajaran Islam itu, misalnya, oh saya tadi nyakitin orang ya gitu, terus kayaknya berarti saya belum bagus nih ya. Itu maksudnya kontrolnya tuh gimana kan? Setiap hari kan kita pasti tadi nafsu amarah, lawamah itu kan. Terakhir kan yang kita harus dapatkan kan mutmainah kan, yang hanya bisa dipanggil sama Allah itu aja. Nah itu Kang Abu mungkin ada dari Kang Abu untuk supaya bisa ke sana. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ini dua pertanyaannya sederhana tapi kayak lagi sidang disertasi ya, susah. Baik, Ibu dan Bapak, kita mulai pelan-pelan ya. Karena mungkin ini pertanyaannya sangat esensi. Jadi kita jajaki step by stepnya, kita jajaki pemahamannya, dan yang paling pasti mari kita terbuka terhadap sesuatu, karena jangan lupa hashtag kita ini adalah sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Berarti sesuatu yang berbeda belum tentu salah, karena boleh jadi kitanya yang belum tahu. Karena kalau kita terbiasa dengan yang sama terus, disitulah nanti kenapa nanti kita tahu Quran itu selalu menganjurkan kita untuk adakanlah perjalanan di muka bumi gitu, supaya kita lebih luas, lebih ngerti dan lebih paham gitu. Itu ya intinya. Makanya keluasan ilmu datang kepada orang yang nggak sombong sih. Artinya datang kepada orang yang mau terbuka, yang mau melihat seapa adanya, dan yang paling penting adalah yang menyadari limitasi kita adalah sesuatu yang pasti punya batasan dan ukuran gitu. Nah, saya kasih contoh dulu begini Ibu Bapak. Karena kita ngomong dalam tradisi Islam gitu ya. Ibu Bapak pernah ingat nggak ada kata-kata
innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pernah ingat nggak? Ya, sering nggak dengar itu? Sering mengucapkan itu nggak? Sering. Oke. Pertanyaannya saya mau bagi dua dulu nih. Satu, ada yang disebut dengan yang namanya konvensional, atau ini nanti disebut sebagai kebiasaan. Oke ya, kebiasaan. Yang kedua, ada yang disebut dengan yang namanya esensial, atau yang disebut dengan yang namanya kesadaran. Jadi saya mau mulai dulu bahwa ada sesuatu yang dilakukan karena kebiasaan, dan ada satu yang dilakukan karena kesadaran. Contoh, Bu, Pak. Ibu Bapak kalau dengar ada tetangga atau siapapun yang meninggal, refleks nggak ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Refleks nggak? Pertanyaan saya, itu dilakukan karena sadar atau karena kebiasaan? Berarti latah, bener nggak? Sip ya. Berarti kalau itu udah menjadi sebuah latah, suatu kebiasaan, maka ini sudah masuk ke dalam konteks yang namanya habits, yang didorong oleh yang disebut dengan yang namanya alam bawah sadar gitu. Jadi pokoknya ya begitu aja. Sehingga kebanyakan kebiasaan yang dilakukan itu nggak ngerubah perilaku, nggak ngerubah hidup. Karena kenapa? Itu dilakukan hanya sebagai sebuah program kebiasaan, habits yang berkaitan sama alam bawah sadar gitu intinya. Jelas ya? Nah mungkin kalau pakai bahasa yang lebih simpel lagi, satu ini disebut dogma, atau yang disebut juga yang namanya doktrin gitu. Dan sorry to say, setelah saya 14 tahun research, hampir 95% masyarakat kita tuh ada di level 1 sih, Bu, Pak. Kenapa? Karena banyak mengikuti sesuatu yang bahkan dia tidak memikirkan, bahkan hanya sebagai tradisi, pokoknya katanya, udah gitu aja. Jadi diwariskan. Terbukti dengan konteks misalkan, saya sering ulang-ulang ini dan mungkin pernah kita bahas di awal-awal, saya pernah nanya ke 900 orang tentang sholat, Bu, Pak. Saya tanya, Ibu Bapak waktu sholat baca iftitah nggak? Baca. Gimana isinya? Inna sholati wa nusuki. Bagus. Baca Al-Fatihah? Baca. Gimana isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus. Tapi masuk ke level yang lebih dalam begitu saya tanya, emang maknanya apa? Itu 90% jawabannya wallahu alam bisawab gitu. Nggak tahu isinya. Artinya membunyikan melakukan dasarnya kebiasaan itu belum tentu masuk kepada core esensi yang konteksnya ada tujuan tertentu gitu. Jadi ya mohon maaf ya, rajin sholat 5 waktu itu sebenarnya belum prestasi di hadapan Allah sih, belum. Kenapa? Karena si 5 waktu ini bukan tujuan gitu. Tetapi si 5 waktu ini nanti kita sebut sebagai konteksnya yang namanya ritual, atau levelnya sering disebut dengan yang namanya syariat gitu. Makanya inti dari ritual dan syariat adalah jembatan menuju poin esensialnya, nanti yang disebut dengan yang namanya adalah hakikat. Hakikat ini nanti outputnya disebut dengan yang namanya akhlak gitu kira-kira. Sampai sini oke, Bu, Pak? Duh, diam-diam gini Ibu Bapak, oke ini? Oke ya, dapat ya? Saya kasih contoh Ibu Bapak, maaf ya. Kalau orang rajin sholat, dengan baca-bacaan di dalam sholat, dengan kemuliaan-kemuliaan di dalam sholat, kira-kira harusnya orang yang rajin sholat cenderung mulia nggak, Bu, Pak? Cenderung mulia nggak? Sekarang pertanyaannya, di negara yang paling banyak orang sholatnya, tapi korupsinya tinggi gitu, Bu, Pak. Betul nggak? Di negara yang hajinya paling banyak, Bu Haji, Pak Hajinya paling banyak, tapi korupsinya tinggi juga gitu. Betul nggak? Sehingga tidak ada relevansi antara ritual dan konteks yang namanya hakikat dan perilaku gitu. Ibu Bapak, ini data terakhir ya, maaf ya. Negara-negara yang religius cenderung rakyatnya banyak yang miskin, cenderung korupsinya tinggi. Ini di mana-mana. Makanya negara yang paling bahagia yang menurut ukuran riset salah satunya, itu justru nggak religius amat, tapi jadi negara yang tingkat korupsinya rendah dan menjadi negara yang paling bahagia gitu. Sehingga terjadi, kalau dalam hukum semesta itu ada yang disebut dengan yang namanya paradoks gitu. Jadi menarik, Bu, Pak. Negara yang masjid dan gerejanya sepi, itu penjaranya juga sepi, Bu, Pak. Itu menarik tuh. Nah, yang sekarang masjidnya juga penuh, penjaranya juga ya penuh sih gitu. Nah, artinya
kalau kita nanti bicara dalam konteks religion, agama sebagai jembatan, maka antara ritual syariat dan hakikat ini nggak bisa lepas gitu sebetulnya. Makanya nanti kita ngerti bahwa konteks Islam itu tidak terletak hanya dalam bentuk identitas, tapi konteksnya adalah kualitas gitu. Makanya orang yang sholatnya rajin, identitasnya Islam, belum tentu memiliki kualitas Islami, itu belum tentu gitu intinya. Nah jadi nanti kita akan ngerti juga bahwa konteks esensinya sebetulnya ada di mana sih gitu. Sehingga maaf nih ya, kita kadang-kadang langsung diajarin sholat, langsung disuruh sholat, tapi nggak pernah dikasih tahu kenapa gitu. Untuk apa gitu. Tujuannya gimana. Kenapa rata-rata di sistem satu yang namanya dogma doktrin biasanya menggunakan sistem yang namanya fearness. Jadi pokoknya ditakutin aja. Makanya dogma dan doktrin pada fearness dilakukan karena kenapa? Sholat dilakukan karena satu ada fear, takut dosa dan takut masuk neraka gitu ini. Nah pada basic ya oke aja sih. Tapi kalau kita melakukan berdasarkan fear, itu rata-rata tidak ada keikhlasan gitu. Karena kalau dilakukan karena fear itu adalah transaksional. Contoh ibu bapak nih, contoh. Ini rata-rata kejadian. Ada ibu-ibu misalnya, ya ini rata-rata ibu-ibu sih, datang ke pengajian, di pengajian dengar satu hadis misalnya. Barang siapa seorang tua yang tidak mengajarkan anaknya sholat, maka dia nanti di akhirat akan dimasukkan neraka misalnya. Kan pasti sering dengar lah cerita bahwa si ibunya udah mau masuk surga, anaknya teriak, ini ibu gak ngajarin sholat, masuk neraka gitu misalnya. Ya pernah dengar gitu gak? Ya sip ya. Berarti si ibunya ketakutan kalau anaknya gak sholat, bener gak? Karena takut nanti di akhirat aku masuk neraka gara-gara anaknya gak sholat. Jadi ternyata ibu dan bapak, kenapa orang tua getol banget nyuruh anaknya sholat? Karena mereka takut masuk neraka sih sebenarnya gitu. Nah, jadi sebenarnya ada egois juga gitu maksudnya. Mindset ini yang saya telah gitu ya. Artinya saat dia nanya inilah itulah, kepentingannya bukan buat dia, tapi buat aku gitu. Sehingga udah sholat atau belum sering ditanyain, tapi yang esensial contoh, nah di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham, nggak ditanyain bu, pak. Atau, nah kamu merasa bahagia nggak hari ini, nggak ditanyain. Kamu hari ini udah nolong siapa, kamu memaafkan. Jadi urusan-urusan akhlak, urusan-urusan hakikat, justru pertanyaan-pertanyaannya jadi jarang gitu. Yang langsung dipertanyakan itu adalah urusan syariat aja. Kenapa? Karena sekarang yang jadi parameter barometer ukuran soleh dan soleha itu rajin ke masjidnya, rajin 5 waktunya, rajin pengajiannya gitu. Makanya ibu-ibu kalau beres pengajian tuh suka ada rasa, ih aku solehah banget. Ih belum. Lah baru pengajian, wah soleha gimana cerita? Iya aku udah hatam 2 kali, ih soleha belum juga. Karena membunyikan belum tentu melakukan gitu intinya. Nah akhirnya ada miss atau disposisi penilaian yang menjadi value dan identitas jadi ketuker gitu. Jadi ada orang tua bangga banget anaknya hatam dan anaknya hafiz gitu misalnya. Bagus sih. Tapi jangan lupa output dari hatam dan hafiz itu adalah perilakunya kembali kepada yang namanya value atau yang disebut nilai, atau ujung-ujungnya adalah akhlak gitu. Nah, harapannya antara jalan, jembatan, dan titik sampai ini memang idealnya adalah selaras gitu intinya. Makanya kalau pernah dengar masuklah kamu kepada Islam yang kafah keseluruhan, artinya apa? Jangan sampai melakukan ritual tapi tidak menjadi nilai gitu. Karena let's say aja spesifik di sholat, sampai ada ayatnya loh, fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Berarti orang yang sholat masih bisa cenderung celaka karena kenapa? Jangan-jangan dia cuma satu bagian hanya dalam konteks ritual, tapi tidak sholat dalam konteks hakikat gitu intinya. Nah jadi saya ingin menggarisbawahi dulu ibu dan bapak bahwa terminologi-terminologi yang sering kita dengar itu tergantung dalam setiap konteks levelnya, dan di setiap level itu pasti ada pemahaman yang lebih mendalam gitu. Oke bu, pak? Oke? Wah ibu bapak ini langsung merenungnya dalam, bisa diem. Tapi antara merenung dalam sama bingung emang beda tipis sih ya, nggak apa-apa sih. Merasa sia-sia. Oh merasa sia, jangan. Ya ibu bapak benar-benar jangan. Aduh kalau gitu sholat saya kemarin nggak, bukan. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup, karena semua proses dalam hidup pasti mau menghantarkan ke kelas ini gitu. Ya, ada orang lewat ke sini, nyampe ke sini, lewat sini, nyampe ke sini. Jadi semuanya adalah jalan untuk menuju sebenarnya. Ingat ibu bapak, hidup itu dinamis, hidup itu terus bertumbuh, hidup itu terus berdenyut gitu. Ya, jadi yang udah kita lewati nggak ada yang sia-sia. Semuanya pasti kadar yang paling tepat gitu.
Ya, nanti kita akan ngerti itu. Nah, sekarang saya mau kembali dulu nih. Karena mau nggak mau, dalam tradisi Islam, sholat itu nomor 2, Bu, Pak. Benar nggak? Iya, karena nomor 1 tetap syahadat. Nggak boleh dilanggar, benar. Ya boleh dilanggar, bukan nggak boleh. Langgar tuh masjid kecil ya. Musola. Ini kalau yang rada sumbu pendek langsung ngamuk sih biasanya. Ya untung enggak kan ya gitu. Dan netizen kan banyak yang sumbunya pendek, jadi nggak apa-apa sih ya. Ribut-ribut tuh emang pasti terjadi gitu. Anyway, nah sekarang yang jadi pertanyaan begini, Ibu Bapak, maaf ya. Satu itu konteksnya syahadat. Yang kedua itu konteksnya adalah sholat. Karena pertanyaan besarnya, sholat itu secara esensi artinya terhubung, connected. Jadi misal, saya nelpon ke teman saya, begitu tut, itu belum connected tuh. Begitu halo, bisa saling dengar, itu namanya connecting. Jelas ya? Berarti yang namanya sholat itu adalah terhubung. Berarti harus ada dua pihak yang saling memiliki timbal balik hubungan gitu kira-kira. Pertanyaan Ibu Bapak. Kalau kita mengacu ke surat 20 ayat 14, Aqimi sholat, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Lizikri. Untuk apa Bu Pak? Mengingat. Berarti sholat ini kaitannya sama ingat. Oke? Pertanyaan saya, gimana Ibu Bapak mau ingat? Ya, atau gini deh, bisa nggak kita ingat sesuatu yang kita belum pernah jumpa? Bisa nggak Bu Pak? Ini diam-diam gini. Misal ada orang, kamu kenapa mukanya gitu? Lagi inget-inget, lagi kangen ya? Kangen sama siapa? Si Jack gitu. Ya, udah ketemu belum? Belum sih gitu. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka kalimat mengingat ini perlu ada sesuatu yang diingat. Betul nggak Bu Pak? Maka salah satu syarat mengingat adalah jumpa. Salah satu mengingat adalah bersaksi. Maka nomor 1 disuruh bersaksi dulu, baru diingat. Nah ini kadang-kadang diloncat nomor 1-nya. Kenapa mentang-mentang lahir di rahim Islam tiba-tiba udah auto syahadat gitu Bu? Karena yang jadi mindset syahadatnya adalah membunyikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau orang membunyikan syahadat belum tentu dia bersyahadat. Orang baca doa belum tentu dia berdoa. Ibu Bapak kira-kira lebih sering baca doa atau lebih sering berdoa? Yang mana? Hah? Berarti jangan-jangan lebih sering baca syahadat daripada bersyahadat atau bersaksi. Sampai sini oke? Sip ya? Ini saya ngejelasin sholat biasanya 8 jam sih Bu Pak. Tapi pelan-pelan gak apa-apa ya Pak ya. Kita belajar part by part gitu. Jadi nanti supaya kita ngerti, sholat itu bukan literally yang gini gitu Bu Pak. Ini namanya gerakan sholat. Jadi sekarang saya mau nanya, Ibu Bapak bisa ngelihat orang sholat nggak? Hah? Ngelihat orang sholat bisa nggak? Nggak bisa. Yang dilihat gerakan, dia lagi ingat sama Allah kan nggak kelihatan. Betul nggak? Berarti pertanyaan saya, kita bagi dua dulu nih. Yang tertampak dan yang tidak tertampak, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan, lebih banyak mana? Ibu Bapak lagi ngaca nih. Ketika Ibu Bapak ngaca, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih banyak mana? Ini beda-beda jawabannya. Ya banyak nggak kelihatan ya jelas. Yang kelihatan itu kan hanya terfokus kepada yang namanya indera, betul nggak? Yang dilihat cuman muka, tangan, oke lah udah. Tapi jangan lupa yang di dalam aja yang masih bentuknya fisik. Otak nggak kita lihat, jantung nggak kita lihat, paru-paru nggak kita lihat, usus nggak kita lihat,
sel-sel nggak kita lihat, masuk lebih dalam, perasaan nggak kita lihat, pikiran nggak kita lihat, emosi nggak kita lihat, niat hati nggak kita lihat, memori seseorang nggak kita lihat, imajinasi. Betul nggak Bu Pak? Berarti yang terlihat dan yang tidak terlihat lebih banyak mana? Itulah kenapa yang terlihat itu 1%, yang tidak terlihat itu 99%. Berarti Ibu Bapak maaf ya, kalau ngomongin sholat, itulah kenapa dalam rukun sholat nggak ada suruh sholat harus kelihatan orang lain. Nggak ada Bu Pak. Betul nggak? Karena kenapa? Sholat itu bukan sesuatu yang tampak aja dan itu cuma 1%. Karena esensi yang paling dalamnya adalah sesuatu yang tidak terlihat. Maka nanti kita akan ngerti kalau kita bicara dalam konteks yang lebih dalam, bukan masalah gerakannya, tetapi output dari gerakan ritual ini membentuk konteks yang namanya akhlak dan perilaku gitu. Maka Ibu Bapak maaf banget nih ya, sholat yang 5 waktu ini adalah jembatan, bukan tujuan. Itu hanyalah mampir poin, itu adalah sesuatu yang digunakan alat untuk menuju kepada tujuannya gitu. Nah tujuannya balik lagi ke sini nanti gitu. Sampai sini oke Bu Pak? Sip ya? Namanya dirikanlah sholat. Iya. Jadi kita tahunya dirikanlah sholat itu melaksanakan yang 5 waktu tadi. Betul. Padahal disuruhnya kan bukan mengerjakan sholat, betul nggak? Tapi berarti kalau mendirikan ada yang berdiri nggak kira-kira? Ada dong, nanti kita ngerti bentar lagi. Karena kalau kita tidak mendirikan yang satu ini, sholat 5 waktu yang hanya dilakukan dalam unsur fisikal, itu hanyalah sholat dalam wilayah yang namanya syariat. Makanya ukuran kemuliaan orang gak ada di Quran. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin sholat 5 waktu plus tahajud. Gak ada Bu Pak. Karena yang 5 waktu ini hanyalah jembatan. Tapi ingat, antara jembatan dan titik sampai gak bisa lepas gitu. Oke? Makanya tetap ujung-ujungnya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Berarti semua jembatan ini ujung-ujungnya apa? Takwa. Sok saya mau nanya Ibu Bapak, maaf ya. Seyakin apa Ibu Bapak sholatnya Nabi Muhammad persis sama kita? Seyakin apa? Kan gak ada YouTube-nya. Ngelihat langsung gak? Enggak. Kita dikasih tahu pokoknya, katanya, tafsir, pendekatan dan seterusnya. Betul gak Bu Pak? Iya. Gak ngelihat langsung. Berarti yang namanya pendekatan itu adalah dibicarakan. Saya ngomong dari ibu yang di sini sampai ke bapak, saya ngomong sesuatu nyampe sini bisa berubah nggak maknanya nanti? Ini baru di sini, ini 1400 tahun gitu. Makanya sekarang karena orang sibuk hanya unsur yang 1%, aduh Ibu Bapak lupa bahwa itu adalah 1% dan itu hanyalah jalan. Esensinya bukan di situ. Makanya sekarang orang berantem urusan sholat yang gini-gini, berantem nggak Bu Pak? Iya, karena yang kelihatan. Kunut nggak kunut, betul nggak? Allahu Akbar, lagi ruku bareng ngelihat tamannya. Oh ya, selesai sholat langsung mas sekedar mengingatkan tadi rukunya kurang 2 derajat. Sih rese banget ya. Urusannya di situ mulu gitu. Kenapa? Dia sibuk di urusan-urusan yang 1%, tapi yang 99%-nya lupa gitu. Oke ya, Ibu Bapak ya, paham ya? Jadi maksud saya gini, punten-punten ya, mohon maaf nih, saya pakai terminologi ini aja supaya gampang. Kalau orang resolusi rendah, pasti sibuk di sini. Tapi kalau orang resolusi tinggi, pasti dia mainnya di sini gitu. Dan resolusi seseorang itu nggak bisa kita atur gitu intinya. Makanya nanti kita akan ngerti titik tengah antara resolusi rendah dan tinggi namanya bijaksana. Makanya konteks inti tertinggi dalam apapun takwa, ilmu takwa puncaknya adalah bijaksana gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Sok saya mau nanya Ibu Bapak, orang sholat yang tangannya Allahu Akbar di dada, Allahu Akbar di sini, sama Allahu Akbar di sini, sama di sini. Yang benar yang mana? Jangan-jangan kita membenarkan sesuai kebiasaan. Saya mau nanya Ibu Bapak, kebiasaan kita pasti benar nggak? Belum tentu loh. Coba mana yang lebih sering? Membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan? Mana yang lebih sering? Gara-gara biasa jadi paling benar. Beda dikit, ini salah.
Ibu maaf ya, orang resolusi rendah kalau lihat yang beda pasti nyalahin. Tapi orang resolusi tinggi kalau lihat yang beda dia pasti penasaran, kenapa beda ya? Dia mau belajar gitu. Makanya kenapa di 4913 aku ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling kenal, mengenal. Berarti suruh belajar nggak? Iya, bukan suruh ngejudgment loh. Berarti kalau ada yang beda, ada yang aku belum tahu. Apa pelajarannya gitu? Nah, si resolusi rendah boro-boro pengen tahu jadi nyalahin gitu kira-kira. Nah, semakin nyalahin semakin sempit pasti. Makanya ibu bapak maaf ya, kalau kita masih sibuk di level 1%, itu pasti sempit banget. Makanya maksud saya gini bu, maaf ya. Kalau kita menilai orang gara-gara tampilan luarnya, rugi. Karena kenapa? Itu cuma 1% yang kita lihat. 99%-nya kita nggak tahu gitu. Oke bu, pak. Sip. Aduh, diam gini. Oke ya. Makanya kenapa coba salah satu tradisi Islam disuruh umroh, disuruh haji, suruh main jauh bu, pak. So kamu lihat di Masjidil Haram ada yang gini. Ini kalau orang levelnya sempit bisa, salah. Semua salah. Orang di Masjidil Haram ada Allah Akbar, lagi ada telepon aja, halo, udah set masukin lagi. Itu nggak common di masjid kita gitu misalnya. Sip ya. Makanya bukan urusan yang 1%. Kenapa? Karena konteks ilahiyah nanti kita akan ngerti terjadi pada yang 99%. Jadi ibu bapak, nomor 1 pelajaran kita di surat 22 ayat 67, 68. Tiap-tiap umat punya syariatnya masing-masing. Kamu gak usah sibuk sama syariat orang lain. Jadi ibu bapak maaf ya. Kalau kita masih rese sama keyakinan orang, masih rese sama cara orang, fix udah pasti kaum 1% aja, udah gitu aja. Tapi ibu bapak maaf ya, nyatanya yang kaum 1% jumlahnya 99% masalahnya. Ketuker. Jadi kalau di satu kelas 10 orang 9 gila, 1 waras. Yang gila yang mana bu pak? Yang waras. Nah sekarang ibu bapak mau jadi yang gila yang waras pilihan. Tapi kalau saya mau tawarkan mending jadi yang mana? Waras. Yang waras punya 2 keuntungan. Dia waras, yang kedua bisa pura-pura gila. Tapi orang gila 1 nggak bisa pura-pura waras gitu kira-kira. Oke bu pak. Jadi harapan saya kalau udah ngerti ini nggak sibuk banget sama cara orang gitu bu pak. Karena cara orang ya udah aja sih gitu. Nggak sibuk ngejudge apalagi gitu. Ya kita nggak usah. Kalau misalnya kita jadi yang 99% nih, tapinya kita dijadiin sama yang lain gini. Iya urusan dia bu. Kitanya gimana harus menghadapi? Gini, ibu bapak maaf ya, ada nggak kuasa kita untuk orang nggak nyinyir sama kita? Nggak ada. Ibu mau sebagus apapun pasti ada yang nyinyir, udah pasti. Mau sama satu kelompok beda dikit dinyinyirin, suaranya dikit beda dinyinyirin. Nyinyir itu everything bu, di mana-mana ada gitu. Nih saya mau nanya ibu bapak, maaf. Tolong ingat ini baik-baik ya. Semua orang akan berpendapat sesuai dengan perspektifnya masing-masing, betul pak? Sip. Sekarang tanya, kalau ada orang ngomong ke kita, jelek lu, jelek tuh menurut siapa? Dia. Kitanya jelek beneran nggak? Enggak lah, udah pede aja nggak apa-apa. Kan nggak lantas ketika ada orang ini lagi marah, monyet lu jadi monyet, kan enggak. Karena konteksnya semua orang akan selalu berpendapat sesuai dengan apa yang mereka gagas, apa yang mereka sudut pandangnya. Betul nggak bu? 1. Yang kedua, bisa ngontrol itu nggak kita? Nggak bisa. Yang bisa kita kontrol adalah merespon, bukan membuat dia sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Contoh, ibu bapak, Nabi Muhammad begitu pertama jadi nabi disebut orang apa? Nah, betul nggak? Berarti ada shifting dari yang 99 ke yang 1%. Jadi nanti kalau ada yang ngomong nyinyir lah ABC, ya udah, kenapa? Setiap orang hanya akan mengeluarkan dari batas suara jiwanya. Jadi kalau ibu bapak ada yang nyinyir, sadarilah orang ini pasti sakit jiwa. Orang yang nyinyir luka pasti di dalamnya bu, pak, pasti. Maka kata-kata pedas, kata-kata jelek, kata-kata kasar itu datang dari batinnya yang terluka. Berarti kalau orang yang nyinyir, mending ngelihatnya, ya Allah ini orang lagi sakit, kasihannya gitu bu, pak. Sekarang saya tanya, kalau orang sakit perlu kasih sayang nggak?
Kalau orang lagi marah, lagi nyinyir, dia defisit kasih sayang atau dia kekurangan kasih sayang atau kelebihan kasih sayang? Kekurangan. Jadi kalau kita yang bagi yang ngerti, begitu ada yang nyinyir, sadar memang dia lagi kekurangan kasih sayang. Udah, kita nggak usah tambah lagi sesuatu hal yang menjelekan dia, udah. Karena semua yang datang ke kita, semuanya penilaian orang lain. Gitu, Bu. Jadi ada rumusnya, Bu, Pak. Ibu bapak mau dinyinyirin apa? Ibu gendutannya jelek, hitam sekarang. Gampang, jawab aja. Emang, titik. Udah, beres. Kamu jelekan sekarang emang. Udah, beres ya. End of topic, no konflik. Bener nggak? Dia happy, kita juga ya udah aja sih. Penilaian nih ya. Bu, Pak maaf ya. Ada orang gila ngejelekin kita. Kita marah sama orang gila. Yang gila yang mana? Nah gitu. Udah. Selesai. Tapi ada tapinya. Sadarilah, semua penduduk bumi, semuanya adalah, bumi adalah rumah sakit jiwa besar, dan semua penduduknya sakit jiwa dengan kadar yang beda-beda. Udah gitu aja. Setuju? Oke? Jadi kalau ada orang nyebelin, berarti dia lagi apa? Nah, berarti sesama pasien nggak? Ya udah. Oh, pasien sama. Dia sakit, saya sakit. Ya udah, lagi belajar buat dua-duanya sembuh gitu kira-kira. Gitu, Bu ya? Sip ya? Bu, ada hukum hidup, kita nggak bisa bikin senang semua orang. Dan ya Bu ya, Pak, ini rumus bagus nih. Ini rumusnya saya dapat dari Venom. Mau Venom bagus nih. Dia ngomong gini, kalau kamu disukai sama semua orang, kamu dalam keadaan bahaya. Kalau kamu disukai sama semua orang, kamu dalam keadaan bahaya. Kenapa? Nggak tumbuh nanti. Karena dalam hidup nggak mungkin semua suka, nggak mungkin semua sebel, nggak mungkin. Karena dalam hidup pasti terjadi yang namanya hukum berpasangan. Oke Bu, Pak. Sip ya. Makanya Nabi Muhammad begitu orang Yahudi ngelemparin, ngeludahin dia, dibalas keburukan nggak? Nanti ngerti kenapa begitu. Karena Nabi Muhammad manusia resolusi tinggi gitu. Yang dia lihat bukan ininya, yang dia lihat isinya. Yang dia lihat esensinya. Gitu. Oke. Kalau yang sekarang kejadian bangsa Israel nih kan ke Gaza tuh, orang kan wah gimana Palestina, terus sementara juga ada orang yang itu juga sama Israel kayak gitu. Itu Zionis ya terutama. Itu tuh kita yang harus ikut membumi atau gimana nih? Ya, sekarang saya tanya Bu, ada orang benci sama Israel tapi ngeduduk tempat ibadah agama lain di sini. Dia membenci Israel di sana tapi jadi Israel di sini untuk ngerugiin orang lain gimana? Betul nggak? Sehingga konflik nanti kalau kita ngerti Israel, Gaza dan sebagainya oke lah. Dan nanti kita ngerti bahwa itu nggak ada urusan sama agama sih sebenarnya. Agama tuh domplengan aja supaya hype gitu kira-kira. Dan nanti kalau kita ngerti ibu dan bapak, sorry tuh saya semua perang landasannya cuma satu, bisnis, nggak ada lagi. Semuanya konteksnya ekonomi politik selesai. Karena mau gimana pun nggak bisa ngerubah apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya, kita empati bagus, kita ini bagus benar, tapi mending fokus kepada aku bisa memengaruhi apa nih, gitu kira-kira. Sehingga kalau kita tahu tentang lingkar pengaruh yang bisa kita lakukan, nggak sendiri lapar gitu Bu, Pak, gimana? Betul nggak? Sehingga kalau kita ngelihat kehidupan ini dalam konteks yang namanya paradoks, nanti kita tidak melihat dalam konteks yang namanya sudut pandang resolusi rendah, itu nanti pendek ngelihatnya. Tapi kita akan ngelihat in a long run namanya. Contoh. Ini oke Ibu Bapak? Ini pertanyaannya susah sih jadi kesini dulu belok ini ya. Oke. Sekarang mau nanya. Perang itu atau Bu? Kita kosong-kosongin dulu supaya kebuka. Dan apapun nanti yang Ibu usaha meyakinkan sesuatu. Yang kedua akan ngana, dan yang ketiga Ibu Bapak, please jangan percaya omong saya. Setuju nggak? Ini buat dipercaya bukan, tapi buat direnung. Masukin ke Ibu Bapak renung alami. Makanya kita modelnya adalah belajar gituin. Oke? Nah, saya mau ngomongin fakta nih. Tidak ada yang akan lebih menang dari yang namanya fakta, mau apapun. Ibu Bapak merasa dimudahkan nggak? Merasa sekarang bermanfaat nggak yang namanya gadget? Nih, ini. Merasa dimudahkan nggak? Waktu pandemi dengan adanya ini kita bisa bersosialisasi nggak? Berapa cost yang bisa dipangkas ketika meeting sekarang bisa online? Orang yang satu di Amerika, yang satu di Inggris, yang satu di Arab, yang satu di Indonesia. Less cost, hanya link. Saya mau nanya, itu hal baik atau hal buruk? Jadi dapat manfaatnya nggak?
Saya tanya, ada murodnya? Ada, artinya selalu ada para betul. Saya tanya, si datangnya teknologi namanya gadget, namanya handphone, membawa manfaat yang benar adalah sip, kopi susah jualan kalau nggak online. Burger promosi nggak ada online susah nggak, betul nggak? Berarti ada dampak positif pada konteks yang namanya kehidupan. Deal? Pertanyaan, ini konsekuensi nggak Bu Pak? Handphone konsekuensi nggak? Dia terjadi karena ada sebab nggak? Maka ada hukum namanya sebab. Berarti ini adalah perang kedua. Perang dunia 2 ada nggak? Berarti dunia akhir kan? Baik? Oh tuh kan. Dunia, tapi bersiaplah untuk akhirat. In a long way gitu. Sorry, in a long run gitu. Berarti setan juga positif ya sebenarnya. Gimana Bu? Setan juga sangat positif. Setan? Ih, ibu bapak kalau nggak ada setan nggak belajar atuh. Berarti setan positif ya. Contoh. Ibu bapak belum pernah ketemu setan? Emang? Oh belum, ya gini. Loh, ibu bapak ketemu setan paling gampang. Gimana caranya? Ngaca. Nah, iya. Contoh. Ibu dan bapak, nih saya belok dulu dikit. Ya. Oke. Sampai sini oke ya? Dapat sesuatu ya? Dah, oke. Kita belok dulu nih. Kita ngomongin setan dulu dikit nih. Gini. Ibu bapak kalau sholat subuh suka baca surat Anas nggak? Nah, apa isinya gimana coba? Qul a'udzu Malik ilah. Dah sampai situ aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Ada Rob, ada Malik, ada ilah, betul? Sekarang saya tanya, ibu bapak lebih sering membunyikan atau lebih sering merenungkan, yang mana? Nah ya udah fix. Apa? Ya saya juga udah tahu jawabannya sih, tapi basa-basi aja. Kalau ini direnungkan, pasti ada pertanyaan, kenapa Rob nomor 1, baru Malik, baru ilah? Kenapa nggak ilah dulu, baru Rob, baru Malik? Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak Malik dulu, baru Rob, baru ilah? Kenapa nggak begitu? Ini pasti ada tujuannya tertentu. Betul nggak Bu, Pak? Benar nggak ini? Di Ali Imran 190-191, hadza batilan. Nggak ada yang sia-sia yang terjadi. Berarti ini pasti ada in order untuk kita mempergunakan thinking kita supaya kita ngerti ini tujuannya apa gitu. Oke? Paham? Nah, sekarang saya tanya. Rob itu nomor 1 duluan. Berarti ada Allah sebagai Rob, ada Allah sebagai Malik, ada Allah sebagai ilah. Karena tiga-tiganya kalau diterjemahin Tuhan gitu. Oke? Sekarang saya mau nanya. Suka nggak ibu bapak doa dengan awalan Allahumma? Suka? Ada nggak doa yang awalannya Robbana? Ada? Apa bedanya? Doa mah doa aja udah. Bener nggak? Jangan-jangan bunyi tapi nggak ngerti apa bedanya Allahumma, apa bedanya Robbana. Robbana itu lebih ke aturan ya, apa hukum ya? Berarti nggak bisa lepas Allah dalam konteks Rob. Rob itu nanti artinya adalah aturan atau hukum. Rob itu artinya kata kuncinya adalah mendidik. Apa Bu Pak? Berarti kalau Allah lagi ngerob ke kita, berarti Allah lagi ngapain? Berarti kalau Allah mau ngerob, perlu pendidiknya nggak? Oke nggak ini? Kalau mendidik, berarti ada orang yang dididik. Oke? Berarti kita dilahirkan sebagai orang yang perlu ada pendidiknya nggak kira-kira? Maka perlu ada pihak yang mendidik gitu kira-kira. Sampai sini oke? Berarti hidup ini pendidikan bukan? Makanya setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar. Siapapun yang datang pasti mau mengajarkan sesuatu. Nah, para pendidik-pendidik inilah menjadi faktor-faktor sistemnya Tuhan. Salah satunya setan. Ibu saya mau nanya, Firaun sama Musa yang baik yang mana? Ih, bingung nih. Nih contoh. Ini saya di mana-mana nanya, Firaun Musa mana yang baik? Musa. Kenapa? Karena yang ngejawab pro-nya sama Musa. Betul nggak? Kalau pro-nya sama Firaun, dia akan jawab apa?
Contoh, Fir'aun anggaplah ya, dijadikan sebagai contoh tidak baik. Fir'aun itu disebut orang kafir. Oke Bu, Pak? Sekarang saya tanya. Begitu ada orang baca Quran tentang Fir'aun, begitu ngelihat Fir'aun kafir, dia menganggap dirinya Tuhan, dia menuhankan, dia memperbudak apa. Dia dengan membaca kisah Fir'aun menjadi orang yang baik dan dia mati. Ternyata dia masuk surga karena kebaikannya gara-gara baca kisah Berarti Fir'aun mengantarkan orang ini kemana? Gimana? Gak mungkin ada Musa kalau gak ada Fir'aun, gak mungkin. Berarti semuanya terus berpasangan gak? Iya. Ini ngeliat di TV, dasar koruptor. Wah langsung nyalahin Bu, Pak. Bener gak? Padahal waktu kita nyalahin di TV dasar koruptor, kita ngerasa lebih baik dari dia. Ya elah, kita aja mungkin belum dapat kesempatan gitu Bu, Pak. Iya, kalau kita punya kesempatan yang sama bisa lebih jahat dari dia nggak kira-kira? Nah itulah kenapa hukum yang paling asik untuk kita pelajari, turunkan menilai orang di luar diri kita, gitu maksud saya. Oke? Jadi Ibu Bapak, setan itu fisiknya atau yang non fisiknya? Non fisik. Setan itu nanti bicara sifat. Sok satu. Ada yang bawa Quran nggak ya? Bu tolong bukain Bu, surat 38 ayat 71. Lu jadi ngomongin setan bentar ya Pak ya. Kita ke setan dulu bentar Pak. Nah, kita ke setanan dulu baru ke sholat lagi. 38 71. Ada Bu? Sok. Bu pakai ini Bu biar jelas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Oke, tahan ya. Ya. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada siapa? Malaikat. Kalau diteatrikalkan kira-kira gini Bu Pak. Allah lagi morning meeting sama malaikat nih. Terus Allah ngomong, "Kat, nanti saya mau bikin Adam ya." Gitu kan kira-kira kan? Ya. Oke, lanjut. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Allah bilang, Kat, kalau Adam udah ada, sujud sama dia. Allah lagi nyuruh malaikat musyrik nggak? Suruh sujud sama itu manusia. Aneh nggak ini? Aneh. Gini, yang berhak disembah hanya siapa? Allah. Yang berhak kita sujud hanya siapa? Allah. Allah nyuruh sujud ke Adam. Benar nggak? Ya. Oke, sekarang saya tanya. Berarti Allah nyuruh sujud ke selain dirinya nggak? Betul? Berarti Allah nyuruh malaikat musyrik nggak? Iya, ragu-ragu jawabannya. Bu, ulangi lagi. Ya. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Tunduklah kamu dengan bersujud Kepadanya. Berarti Allah nyuruh sujud malaikat ke Adam, benar nggak? Ya. Betul? Berarti Allah nyuruh sujud malaikat menyembah sujud selain dia nggak? Berarti Allah nyuruh malaikat musyrik nggak? Susah nih pertanyaannya. Ya Bu. Iya oke. Allah nyuruh malaikat patuh, tapi kan yang disembah hanya Allah. Sekarang saya tanya, Allah nyuruh ibu sembah orang ini, ibu mau nyembah orang itu nggak? Kan yang nyuruh Allah. Kalau Allah yang nyuruh ya. Ah. Kalau Allah yang nyuruh saya mau. Oh. Saya patuh kepada Allah. Iya. Kalau saya Iya. Nggak, analogi saya gini maksudnya. Allah nyuruh malaikat menyembah sujud kepada Adam. Oke? Pertanyaannya berarti Allah nyuruh menyembah selain dirinya nggak kira-kira? Iya. Sampai sini iya dulu dong. Tetapi pasti ada essential meaning gitu maksud saya. Oke? Dah, lanjut Bu. Lalu para malaikat itu bersujud ke semuanya. Lalu para malaikat itu sujud atas perintah Allah. Padahal yang harus disembah siapa? Allah. Nah, nih ya, satu. Kecuali iblis.
Kecuali siapa? Iblis. Iblis di sini. Belakangan datang dia. Apa katanya? Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang Kafir. berarti kafir, sombong itu kira-kira orangnya atau sifatnya? Sifat Berarti ibu bapak kalau lagi sombong lagi jadi apa? Nah, ya udah gitu. dari iblis. Paham? Oke sampai sini? Nah, sekarang saya tanya. Si iblis nggak mau tunduk sama Adam. Kenapa? Lanjut. Ada deh. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang tinggi? Sekarang saya tanya Bu. Wajar nggak kalau iblis nggak mau nyembah Adam karena satu-satunya Tuhan buat iblis ya Allah gitu. Iya. Iblis sembah Adam nggak mau, kan Tuhan aku engkau. Betul? Iya. Yang lebih setia malaikat atau iblis saya tanya? Ayo pusing nggak? Nah, ini gampang banget setan nggak ngerti gitu. Iblis tuh tauhid banget loh. Ya Allah sorry ya. Selain engkau, no. Benar nggak? Tapi malaikat, Adam ya, oke. Betul nggak? Lanjut. Bukan karena dia merasa lebih karena apa dia dari api gitu kan? Iya lanjut dulu Bu. Tenang. Nanti ngerti. Bentar lagi ngerti. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Oke, sekarang saya tanya. Iblis bilang, ya Allah sorry ya. Saya kan api. Dia kan tanah. Betul? Pertanyaan saya. Si iblis lagi lihat yang 1% atau yang 99%? 1%. Nah itu masalahnya. Iya. Jadi iblis tuh so ide gitu. Enggak ya Allah, kan bukan kamu. Kamu nggak ngerti. Enggak gitu. Berarti pertanyaan saya ketika Allah nyuruh malaikat menyembah Adam, sebenarnya yang disuruh ke malaikat apa sih Bu Pak? Tunduk ya. Patuh. Emang di dalamnya Adam nggak ada Tuhan? Ada. Iya dong. Karena nanti kelak Allah meniupkan dirinya ke dalam Adam, maka malaikat disuruh menyembah siapapun yang ada di dalam Adam, bukan Adamnya. Karena ada ruhnya. Nah, disitulah dipercikan. Inilah nanti yang disebut aku dua. Ya, nur ilahi juga ya. Inilah yang disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad. Oke nggak ini? Oke. Oke? Iya. Berarti di dalam diri kita semua ada aku dua ini nggak? Ada. Ada Nur Muhammadnya nggak? Ada ruhnya Allah nggak? Ada. Sumbernya sama nggak? Sama. Kalau kita pakai resolusi tinggi ngelihat yang 99, oh ini ya isinya Allah. Ini percikan-percikan. Nggak mungkin urusan beda antara tanah dan api jadi berantem. Ya. Tapi kita sering juga jadi iblis ya, ngelihat yang 1%. Jangan kita atau Bu ngajak-ngajak saya. Kok kita sih? Jangan kita. Jangan kita, jangan. Paham nggak ini? Iya. Dapat? Berarti iblis urusannya apa coba? Merek. Nih. Wih, ini mereknya nggak jelek, nggak friend gitu. Kenapa yang dia lihat mau temenan mereknya selevel? Berarti iblis ngerasa bahwa Tuhan, saya api, dia tanah. Berarti dia ngomongin fisik banget nggak? Ini kan body shaming nih ceritanya. Iya, beda nih lambangnya. Kayaknya enggak deh. Sama nggak Bu Pak? Nah gitu. Makanya Ibu Bapak maaf ya. Iblis ini sering identik dengan setan. Betul? Identik dengan hantu. Benar? Doa penangkal hantu apa? Ayat kursi. Tapi Ibu Bapak kalau mau baca ayat kursi tanya dulu, Iblis agamanya apa? Takut beda server, nggak ngerti dia gitu. Kan bahaya. Paham nggak maksud saya? Berarti point of view yang ingin disampaikan di sini adalah iblis ngelihat yang 1%, malaikat ngelihat yang 99%. Dua-duanya punya kesamaan nggak? Sama-sama melihat. Ya benar, sama-sama melihat. Tapi apa coba? Dua-duanya apa? Dua-duanya menyembah Allah dengan cara yang berbeda, tapi sama-sama menyembah Allah. Paham nggak maksud saya?
Jadi mau dia malaikat kayak mau dia iblis kayak dua-duanya taat. Yang satu taat karena nggak ngelihat Allah di Adam, yang satu taat karena ngelihat Allah di Adam. Yang satu pengen semua 100% dia setia, yang satu ngerti bahwa tujuan Allah adalah memperbaiki, konteksnya adalah melayani Allah yang ada di dalam Adam gitu. Sekarang saya tanya, jadi yang penting yang mana dari ini semua? Semuanya. Karena tanpa malaikat nggak bisa ada pertumbuhan, tanpa iblis nggak ada pelajaran gitu kira-kira. Dan ini kelihatannya kayak lagi ngobrol Allah, malaikat, iblis, Adam berempat. Enggak, ini dalam satu kesatuan. Berarti ini lagi terjadi di mana kira-kira obrolan ini? Di dalam. Contoh. Aduh ini diam-diam, oke ini pasti oke ya. Paham ya? Nah, bagus, iya direnungkan bagus. Contoh. Saya kasih contoh nih. Nih. Satu kesatuan dalam bahasa Arab disebut tauhid. Berarti tauhid itu sering disebut dengan yang namanya esa. Jadi ahad. Makanya kul hu Allahu. Aku adalah ahad, aku adalah esa. Esa itu apa Bu, Pak? Iya bukan satu, menyatu, beda. Maka ketuhanan yang maha, yang menyatu terus nggak bisa terpisah. Loh ibu bapak emang kita bisa kepisah dari Tuhan? Kan Allah maha meliputi. Berarti kalau Allah maha meliputi, Allah jadi ruangan, kita jadi isinya, betul nggak? Bagaimana kita terpisah dari Allah di mana kita isinya dan Allah adalah ruangannya? Makanya dia lebih dekat kepadamu dari urat leher. Jadi hal yang paling gak mungkin dalam hidup kita adalah jauh dari Allah tuh gak mungkin. Sama kayak ikan jauh sama airnya, gak bisa. Cuman karena si ikan gak sadar, resolusi rendah, nanya-nanya begitu berenang, om air di mana? Kan aneh. Emang kamu berenang di mana? Gak tahu. Pokoknya saya nyari air aja seumur hidup. Sama kayak orang, Allah di mana ya? Nah itu kayak ikan yang linglung tadi gitu. Resolusinya rendah gitu. Oke? Nah, saya mau kasih analogi ibu bapak nih. Aduh, ini harus pakai lampu, nggak apa-apa ya. Oke. Ibu bapak lihat, salah. Ah, ini contoh paling gampang aja. Bentar ya. Lihat cahaya ibu bapak? Lihat bayangan nggak? Lihat? Oke, berarti ini ada 4 part nih. Cahaya, tangan saya, bayangan, dan kertas. Oke? Bayangan kertas bukan? Ini kok diam gini sih? Bukan. Ini bayangan kertas bukan? Bukan. Bayangan tangan saya bukan? Bukan. Bayangan cahaya bukan? Bukan. Betul? Tapi kalau nggak ada semua unsur ini, terjadi bayangan nggak? Nah gitu. Refleksi aja tuh ya. Paham ya? Sehingga kalau tangan saya dihilangin, ada nggak? Berarti cahaya doang bisa nggak? Nggak bisa, karena tidak akan tampak. Berarti antara cahaya, tangan, bayangan, dan kertas jadi satu kesatuan nggak? Itulah yang disebut kul huwallah. Nah gitu. Berarti obrolan tadi kayak gini nggak kira-kira? Nah gitu. Bukan setan di situ, yang maaf ya takut ketunjuk setan di sini gitu. Gitu. Bukan. Tapi semuanya terjadi seperti ini. Satu kesatuan ya. Sip ya? Berarti bayangan diciptakan nggak? Ih. Refleksi aja. Bayangan diciptakan nggak? Direfleksikan. Kalau saya gini ikutan nggak? Saya gini ikutan nggak? Ikutan nggak? That's it. Karena semua bayangan itu pasti refleksi dari ini. Dan itu tidak diciptakan. Sampai sini oke? Oke? Ya. Kita yang mana nih dalam hidup? Kita akan bahas 5 episode berikutnya ya. Gak panjang. PR. Tapi dapat sesuatu nggak? Ya.
Berarti obrolan tadi bukan urusan obrolan 4 orang yang lagi ngomong, 4 entitas yang bukan. Paham ya? Nah, sekarang kita bahas nih. 1. Wah, ini baru nih. Tuh nih. Ada Allah sebagai sumber. Semuanya bisa ada karena ada cahaya, Bu, Pak. Ibu Bapak bisa ngelihat saya, maaf ya, bukan urusan mata loh. Tapi esensinya adalah cahaya. Kalau ini digelapin semuanya bisa lihat nggak? Nggak bisa meskipun punya mata. Jadi karena kita udah kebiasaan ngelihat itu, lihat, kita tuh lupa unsur terpentingnya cahayanya gitu. Berarti mata kita ini alat melihatnya kira-kira. Hah? Mata kita ini daya lihat atau instrumen lihat yang mana? Instrumen. Daya lihatnya bukan di sini. Daya lihatnya nanti di dalam. Di yang 99% tadi. Berarti kuping ini instrumen dengar atau daya dengar? Instrumen. Orang bisa instrumen dengarnya rusak tapi daya dengarnya hidup. Udahlah nggak usah jauh-jauh nih para ibu-ibu kalau ke suaminya ngomong sesuatu suka nggak didengar nggak kira-kira? Iya. Nah, punya kuping nggak suaminya? Punya. Berarti yang nggak beres bukan instrumen dengarnya tapi daya dengarnya. Oke? Pak kita oke-oke aja ya Pak ya. Pokoknya perempuan nih gitulah gitu ya. Oke sampai sini? Paham ya? Dah. Berarti kalau mau ngomongin ini, konteks Allah ini adalah dia adalah sebagai sumber. Berarti kalau dalam konteks analogi tadi, satu kesatuan nggak? Misah nggak? Enggak. Jadi ibu bapak bisa misah dari Allah nggak? Enggak. Ya gimana cara mau misah? Orang dia cahayanya, kita bayangannya. Betul nggak? Berarti ilaihi rojiun perlu tempat nggak? Enggak usah. Di situ gitu. Enggak. Kan udah Gini. Kalau Allah adalah ruangan, semua adalah isinya, berarti semuanya di dalam ruangan nggak? Iya. Ini ruangan. Saya di sini di dalam ruangan nggak? Iya. Di sini? Iya. Berarti antara saya, ibu bapak dan ruangan dekat nggak? Dekat. Iya bukan dekat lagi. Esa. Nyatu. Menyatu. Berarti kita sama ibu bapak begitu duduk berdiri di sini, udah sampai di ruangan belum? Udah. Berarti sampai urusan tempat bukan? Enggak, bukan. Iya kok bingung sih? Enggak. Bukan. Berarti Allah urusan tempat bukan? Bukan. Masa Allah nongkrong di depan Ka'bah, Bu, Pak? Lah benar nggak? Iya. Di sini ada nggak? Ada. Jadi ibu bapak doa di Ka'bah sama doa di Pondok Indah, mana yang didengar? Sama. Nggak ada bedanya. Kenapa? Karena dia maha meliputi. Bukan melihat, meliputi. Wah, ini harus makan burger dulu nih ibu bapak. Ini iklan. Ini akan ada, udah ya Pak ya. Ini namanya size L, ada di Ciumbulit. Ibu bapak boleh beli kalau ke Bandung ya. Nah, mending iklan dulu lah. Oke ibu bapak. Dapat ya? Dapat ya? Pertanyaan. Berapa persen ibu bapak yang masuk ke rumah ini sadar akan ruangan? 0,1%. Karena sisanya langsung ngeliat teh, burger, ini. Wis, ada arem-arem, ada ini. Betul nggak? Kita sibuk sama... Ya bukan makanan sih. Gini. Partikular gimana ya Pak? Kita sibuk sama furniturnya daripada sama ruangannya. Ibu bapak kalau tadi saya nggak sebutin ruangan, sadar nggak lagi di ruangan? Enggak. Udah kita jujur-jujuran aja. Kalau tadi saya nggak ngomongin ruangan, sadar nggak lagi di ruangan? Enggak. Betul nggak? Berarti urusan pulang sama Allah bukan ruangannya di mana, tempatnya kapan, bukan. Urusannya adalah kesadaran. Saat ibu bapak sadar udah di rumah, ibu bapak udah pulang. Itulah titik ilaihi rojiun. Tapi yang sadar tadi cuman 1% masalahnya.
Yang 90%-nya mabuk, 99%-nya mabuk gitu kira-kira. Oke? Oke? Berarti kalau sekarang ditanya Allah dekat nggak? Ngerti dekatnya tuh gitu loh, gitu. Terus sekarang dekat, tahu dari mana? Dari pengajian. Ya itu mah bukan ngalamin, itu tahu dari informasi. Bagus, oke. Tapi nanti beda antara bunyi, tahu, ngalami, beda tiga-tiganya. Jadi yang membunyikan Allah, yang menuliskan Allah, yang meneriakan Allah, yang mengalami Allah, beda nggak empat-empatnya? Ibu bapak maaf ya, jangan anggap orang yang sering teriak Allah, dia mengalami Allah, belum tentu. Dikit-dikit Allahu Akbar, belum tentu. Oke? Sip? Ya, sip. Paham? Paham. Oke nggak ini? Oh insya Allah sih gimana? Itu jawaban-jawaban latah tuh insya Allah tuh. Oke, dapat ya? Oke, ulang. Berarti obrolan tadi berempat tadi, itu 4 entitas yang berbeda atau satu kesatuan? Satu kesatuan. Di mana? Di sini. Di hati. Sip. Berarti setan unsur yang diperlukan nggak? Perlu. Ibu bapak, rumah tangga yang nggak pernah berantem, nggak akan pernah sakinah, nggak bisa bu. Karena berantem itu pertumbuhannya ada di situ. Artinya apa? Perlu ada chaos untuk tumbuh, nggak bisa. Kita tumbuh di tempat yang kayak nggak chaos tuh nggak mungkin. Makanya hidup ini adalah pertumbuhan, pasti akan mengalami ketidaknyamanan satu dan berikutnya. Artinya apa? Paradoksikal antara penderitaan dan pertumbuhan. Ibu bapak, ini pengalaman saya 14 tahun ya. Ini bisa saya analogikan sebagai garis benang merah aja. Gak ada orang yang mau belajar gini-gini lebih dalam, yang hidupnya lagi happy-happy, lagi senang-senang. Gak ada bu, semuanya lagi ribet hidupnya. Udah gitu kira-kira. Jadi orang kalau udah mau belajar ke saya ngomong gini, udah pasti masalahnya gede banget gitu kira-kira. Entah itu habis mau cerai lah, entah itu ditipu lah, entah itu sakit kronis lah apa. Baru belajar gini-gini. Berarti kesulitan, hal baik, hal buruk. Baik. Netral. Betul nggak? Sehingga nanti kalau kita bisa melihat netralitas dalam apapun, nah itu nanti sholat ada di situ sebenarnya. Makanya nanti disebut titik khusyuk gitu. Oke? Oke nggak ini? Nah, ya. Oh, iya, itu. Beberapa kali mengatakan mengalami Allah itu gimana sih namanya mengalami Allah itu? Ya, oke. Sip. Ya, Bu, kalau mau mengalami kita harus ngerti dulu sih gitu. Kan ini kan pelan-pelan kita lagi mau menuju ke situ. Sesuatu yang dialami datang dari apa yang dimengerti dulu biasanya. Makanya pengertian itu perlu. Makanya kenapa Allah selalu menggunakan di Quran bahasa gunakanlah akal. Karena dengan akal, gini, contoh. Ibu bapak termasuk orang yang suka marah atau sering marah yang mana? Ya sosok lah, ya sosok. Marah itu sebab atau akibat? Akibat, pasti ada sebabnya, betul? Apa sebabnya marah? Suami, bener. Satu bu, pak. Penyebab kita marah karena kita nggak ngerti. Kalau ngerti nggak akan marah. Oh ngerti. Benar nggak? Berarti kalau kita marah karena kurang pengertian. Kalau kita kurang pengertian berarti kurang pengetahuan. Maka orang yang pengetahuannya rendah pasti sering marah aja bu. Karena datanya dikit. Makanya Nabi Muhammad, yuk belajar lagi. Nah sekarang pertanyaannya, pengalaman itu datang dari knowledge, pengetahuan, understanding, takhilun menggunakan akal. Baru di situ nanti disebut tajali gitu. Makanya kalau dalam perspektif tasawuf ya, ada 3 part nanti bu pak. Taholi, tahali, tajali gitu. Dilepasin dulu kotor-kotorannya, dibersihin, baru diisi yang baru. Makanya menuju tajali nggak bisa kalau kita nggak ngerti dulu konteksnya sumber tuh gimana gitu. Karena berpikir tajali itu tempat nggak nyambung, waktu nggak nyambung. Kenapa? Karena eksistensial Allah konteksnya dia selalu hadir sebagai ruangan.
Nah, saya short aja ya supaya langsung cepat. Satu aja Bu, Pak. Ibu Bapak kalau mau mengalami Allah, alamilah sifat alamiahnya Allah itu sendiri. 6 ayat 54, 6 ayat 12, 1 ayat 1. 96 ayat 1. Semuanya mau ngomong, aku adalah maha pengasih, lagi maha. Berarti ibu bapak kalau mau mengalami Allah, sifat ini berapa persen gitu aja. Betul. Iya kan, hafal itu seenggaknya ada pengetahuan. Bu, maaf ya. Asma itu artinya nama. Alif lam lam ha ini Allah bukan? Ih, tulisan. Betul nggak? Berarti kalau ada nama, ada tulisan, tulisan dan nama, Allah yang sejati bukan? Bukan. Maka nanti selain nama ada af'al namanya, ada sifat, nanti terakhir disebut ada zat gitu. Maka ma'rifatnya seseorang kepada Allah itu beda-beda, tergantung sholatnya nanti. Jadi kalau nanti ngomongin sholat hanya di wilayah yang 1%, itu namanya raga. Yang 90% namanya jiwa dan ruh. Jadi kalau ibu bapak sholat tanpa jiwa, namanya senam gitu. Paham kan maksud saya? Sholat nih, jiwanya nggak terhubung, berarti olahraga nggak? Senam. Ya bagus buat kesehatan sih. Berarti kalau puasa tanpa jiwa, namanya diet. Berarti kalau umroh haji tanpa jiwa, namanya wisata. Iya. Karena garis besarnya acuannya adalah kepada yang 99%, bukan hanya dalam konteks yang namanya tubuh ini. Jadi nanti kita akan ngerti Bu, Pak. Ada tipikal orang sholat 5 waktu, setelah dia naik ke resolusi yang lebih tinggi, sholatnya 24 jam. Karena bukan hanya di wilayah ritual, tapi terhubung. Karena esensi sholat bukan gininya, bukan. Apalagi berantem sama cara orang yang beda. Bukan. Oke. Sip ini. Aduh makin lemes ya. Gimana ini? Oke ini. Dah ya. Dikit lagi. Nah ini kalau dipaksain puyang Bu. Pak, dah gak apa-apa ya. Nah dalam perspektif tadi supaya mudah. Jangan lupa. Si aku ini lapisannya banyak. Nggak usah jauh-jauh lah. Ibu-ibu waktu SMA sama ibu-ibu waktu sekarang experience-nya beda nggak? Beda. Experience waktu SMA masih ada nggak dalam dirinya? Masih terbukti waktu reuni. Sok lagi reuni, kayak anak SMA lagi semuanya. Meskipun udah 60-70 tahun. Betul nggak? Kenapa? Karena memori masa SMA nggak pernah hilang. Berarti kita numpuk memori nggak? Berarti ada aku SD, ada aku SMP, ada aku SMA, ada aku waktu kerja di sini, ada aku sebagai suami, ada aku sebagai istri, ada aku sebagai ibu, bapak, bos. Banyak nggak akunya? Nah gitu. Oke? Jadi ibu-ibu bapak-bapak yang sekarang, apakah ibu-ibu bapak-bapak yang SMA dulu? Dengerin dulu pertanyaannya. Kita yang sekarang sama nggak sama kita yang SMA dulu? Hah? Yang sama apanya? Hah? Dah ya, B. Berarti dari aku satu sang sumber, ini saya sebut sebagai aku satu. Gitu. Yang sama adalah yang menyadari ketika aku SD, yang menyadari ketika aku SMP, sang kesadaran itu yang selalu sama. Betul nggak? Contoh. Udah nonton Superman belum?
Udah jadi spion, udah nggak usah lah. Gini, ini waktu nonton film, datang ke bioskop, ibu bapak dari awal duduk sampai terakhir duduk, mau nggak mau suka nggak suka cuman ngelihat layar sebenarnya. Benar nggak? Tapi begitu si film Superman diproyeksikan ke layar, layarnya jadi nggak kelihatan karena fokus kita kepada filmnya. Benar nggak? Betul? Secara esensi sebenarnya ibu bapak lihat film atau lihat layar? Sip. Besok-besok di ruangan yang sama filmnya jadi Fantastic Four. Jadi film sore. Filmnya bisa berubah-berubah nggak? Tapi layarnya itu aja nggak kira-kira? That's it. Jadi kita mau TK, SD, SMP, SMA yang nggak pernah berubah adalah layar. Layar itu namanya ruh, gitu kira-kira. Atau bahasa gampangnya layar itu namanya sang kesadaran. Itulah yang disebut aku dua. Karena Allah memercikan si ruh. Berarti seruangan ini aku duanya sama nggak? Nah gitu. Ibu bapak maaf ya, waktu si Superman ada ledakan, layar hancur nggak? Waktu ada banjir, layar basah nggak? Maka ruh mau ada kondisi apapun dia nggak akan pernah berubah. Berarti yang berubah itu dramanya. Maka aku dua disebut hidup, si jiwa aku tiga namanya drama hidup. Ibu bapak tiap hari lebih banyak hidup, lebih banyak drama hidup, yang mana? Ya udah kelihatan sih, nggak apa-apa. Jiwa. That's it. Maka kalau bermain-main di drama hidup nomor 3 disebut yang namanya jiwa. 1, 2, 3 dikemas jadi aku 4 yang namanya jasad gitu. Oke? Berarti ibu bapak kalau ngelihat orang ngejudge, rugi 1%. 2, 3, 4 aja ya. Ini berat-berat. 2, 3, 4 aja dulu. Sekarang saya tanya. Dari 2, 3, dan 4 yang gak pernah berubah yang mana? Hah? Jasad berubah gak? Apa buktinya? Noah, benar. Ngaca 15 tahun yang lalu sama tadi pagi beda gak? Lebih lucu mana? Tadi pagi. Semuanya ngejawab gitu di mana-mana sih. Ya gak apa-apa. Ya. Ini ada expire date-nya gak? Sip. Kalau jiwa? Jiwa ibu bapak berubah nggak? Berubah karena jiwa itu isinya pikiran, perasaan, emosi. Pikiran berubah nggak? Perasaan, emotion, changing, anytime, any moment. Berarti 1, 2, 3, dan 4 sesuatu yang tidak ajeg. Jangan dijadiin pegangan. Karena pegangan kepada sesuatu yang tidak kokoh rugi. Paham? Oke? Berarti memori ibu bapak berubah nggak? Berubah dong. Memori dulu A, memori sekarang B. Betul nggak? Dan semua terrecord di dalam memori yang namanya namanya memori. Contoh. Ibu bapak sekarang lagi duduk di sini, ada perasaan marah nggak? Marah itu nggak ada atau lagi nggak muncul? Yang mana? Nah, nanti pulang dari sini muncul lagi. Betul? Berarti sekarang yang sedang hadir, yang lain lagi ditutup. Nggak aktif, lagi off. Bahasa kerennya lagi dorman, idle. Bahasa Qurannya lagi mati. Atau terkubur. Paham? Contoh. Berarti ibu bapak lagi duduk di sini, ingat kejadian 5 tahun yang lalu. Bisa bete detik itu nggak? Berarti kuburan masa lalu lagi bangkit nggak? Nah itu namanya bangkit dari kubur, tersisa kubur gitu. Contoh, begitu reuni ngelihat mantan. Kesel sama kejadian masa lalu. Muncul lagi nggak ke kejadian masa lalu? Nah itu tersiksa kubur namanya. Masa lalu yang udah lewat, tapi memorinya masih ada dan kita rasakan saat ini. Bahkan yang udah lewat, udah bukan sesuatu saat ini dan itu udah nggak ada gitu kira-kira. Oke Bu Pak? Nah kebiasaan jiwa kita, pikiran, masa lalu, masa depan terus.
Dikit-dikit dulu. Dikit-dikit nanti gimana gitu. Ke dulu ingat kecewa terus, ke masa depan khawatir terus. Betul nggak Bu Pak? Jadi tiap hari kecenderungan orang kecewa, khawatir, kecewa, khawatir. Pertanyaan saya, happy-nya kapan? Kecewa mulu dan khawatir mulu. Oke? Dapat ya? Berarti kita perlu mendiamkan jiwa nggak? Nah, kalau jiwa mau diam, tubuhnya diam, jiwanya diam. Inilah yang 5 kali namanya ritual sholat. Supaya khusyuk. Kenapa? Kalau aku 4-nya off, aku 3-nya off, yang hadir aku berapa? Nah, itu yang disebut mengalami nanti. Makanya yang 5 kali itu melatih 3 dan 4 supaya aku 2-nya on, gitu kira-kira. Sekarang saya tanya, maaf nih, kira-kira aku 2-nya on waktu 5 waktu itu nggak kira-kira? Ya jangan, selesainya biarkan dia juga tumbuh. Maka selesai sholat, salam kanan, salam kiri. Jadi disebut assalamualaikum. Dan assalamualaikum bukan password masuk rumah, bukan. Assalamualaikum. Salam. Ya Bapak tahu ya arti assalamualaikum? Aku datang membawa damai. Benar? Waalaikumsalam. Aku pun menerima dengan damai. Kan aneh begitu orang datang ke rumahnya. Waalaikumsalam. Duduk langsung. Tahu nggak? Langsung aku sih coba gimana? Aneh banget gitu. Nggak aneh sih. Ya kebanyakan ya nggak kebanyakan sih, mayoritas lah. Ya sama aja sih ya. Paham? Paham? Berarti intisari dari yang 5 waktu ini supaya aku 2-nya on terus nggak? Dirikanlah sholat untuk mengingat aku nih. Ingat kamu tuh bukan aku 4, kamu tuh bukan aku 3, kamu tuh aku 2. Percikan. Berarti kalau kita aku 2-nya Allah, semua nanti asmaul husna, semua sifat-sifat ada di kita nggak kira-kira? Aktif. Paling simpelnya, sifat welas asihnya akan hadir dalam diri kita. Saat welas asih hadir, itulah sholat yang sesungguhnya. Maka dirikanlah. Kenapa? Nah aku 2 ini nanti kaitannya sama kesadaran. Bangunin dong kesadarannya. Contoh. Ibu bapak sekarang lagi bangun atau lagi sadar? Yang mana? Bangun udah jelas. Sadar belum tentu. Betul nggak? Ini kayak wajah ibu bapak tuh kan sok-sok merhatiin saya. Nggak tahu pikirannya. Kemana. Bener nggak? Iya. Berarti kalau tubuhnya di sini pikirannya di PIM. Tubuhnya di sini pikirannya di dapur. Berarti kan nggak fully present. Namanya mabuk. Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau orang sholatnya nggak mabuk, aku 2-nya on nggak? On dong. Kalau aku 2-nya on, kira-kira welas asihnya hadir nggak? Kalau welas asih hadir, keji munkar turun nggak? Turun. Jadi maaf ya, kalau sebelum zuhur ngegosip, abis zuhur tetap ngegosip, dia lagi sholatnya sadar apa mabuk? Nah gitu. Maka janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Oke? Sip. Nah, di wilayah aku 4 mau 5 kali. Kayak ini konteksnya sebutannya adalah syariat. Tata cara. Yang common di wilayah kita 5 kali, iya. Tapi ada loh saudara-saudara kita yang 3 kali. Ada loh saudara-saudara kita yang 1 kali. Ini diributinnya urusan aku 4-nya mulu gitu. 3 salah, yang bener 5. Enggak. Udah yang 5 sama, enggak yang bener kunut. Enggak yang bener. Udah enggak beres-beres nih urusan aku 4. Sibuk dia aku 4, tapi aku 2-nya enggak nyambung gitu kira-kira. Clear ya? Sip ya? Makanya nanti kita ngerti Quran itu ngomongin esensial. Maka dia enggak terlalu sibuk urusan gerakan detailnya enggak ada di situ. Karena Next kita bahas nih. Ibadah etis ada 2 Bu, Pak. Ada urusan ibadah sosial dan ada urusan ibadah private, titik. Nah maaf ya, ini saya mau ngomongin fakta. Masyarakat kita nggak bisa bedain mana urusan privat dan urusan publik gitu. Urusan privat jadi publik, urusan publik nggak diurus gitu. Maaf ya Ibu Bapak ya. Salah satu pertanyaan yang paling kurang ajar, salah satunya adalah, udah sholat belum? Wah itu kurang ajar banget. Itu wilayah privat orang kok. Bener nggak? Nanyain anak juga nggak boleh. Ya bukan nggak boleh sih. Karena ibunya nanya sama anak, antara nanya sama iseng sama maksa beda tipis.
Oh iya sih. Meyakinkan akan surga kalau ada. Lah nggak tahu loh. Bukan loh. Masa surga tempat? Sok ibu saya mau nanya, surga ada pintunya nggak? Kalau di kajian-kajian pintu surga benar nggak? Iya. Sampai hari ini nggak ada yang bisa jawab pertanyaan saya. Pintu surga bukannya didorong apa digeser, nggak ada yang tahu gue. Pusing. Ya paham ya maksud saya ya? Clear ya? Oke ya? Nah berarti balik lagi ke sini, kenapa sih semua esensial si aku 3 dan aku 4 ujung-ujungnya jadi karena kamu orang yang takwa. Konteksnya adalah ketakwaan. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, aku 4 dan aku 3, mana privat, mana publik? Konteksnya urusan sama Allah tuh urusan privat, Bu, Pak. Nah sekarang, tapi tidak bisa dielakkan. Memang ada ibadah yang urusannya sosial, barengan gitu. Makanya kalau wilayahnya di sosial yang 99% di resolusi rendah, ya udah aja sih. Bijaksana aja gitu. Tapi urusan privat, itu adalah urusan antara kita sama Tuhan, sama Allah. Dan itu urusan yang gak bisa diganggu-gugat. Dan itu gak bisa disama-samain, gak bisa diatur-atur. Itu urusan yang pure, murni, hadir, tanpa dibuat-buat. Makanya kata kunci di Quran, gak usah ribet sama syariat orang lain. Karena pinjam dari perspektif tasawuf, jalan kembali kepadaku kata Allah sejumlah ruh yang aku tiupkan. Berarti kalau sekarang ada 8 miliar manusia, ada 8 miliar jalan yang berbeda gitu. Jadi straight to the point, salah satu indikator parameter sholatnya oke, nggak rese sama cara orang lain. Nggak sibuk sama urusan privasi orang lain. Kenapa? Karena outputnya adalah value atau yang disebut dengan yang namanya akhlak. Oke Bu, Pak. Sip ya? Aduh, diam-diam gini Bapak, oke ya? Sip ya? Jadi tadi itu pemilihan imam di sini tergantung yang ringnya dipakai berapa jantungnya gitu. Ya mau ringnya 2 kek, 3 kek, ya kita udah ngerti gitu. Ya nggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya apakah ring yang lebih banyak lebih dekat sama Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Cuman lebih takut mati mungkin. Orang yang takut mati belum tentu dekat sama Tuhan, belum tentu Bu, Pak. Belum tentu. Oke ya? Sip ya? Penutupnya quotes hari ini adalah gini. Saya dapat satu dawuh dari Gus Mus, dia bilang gini. Saya dapatnya dari Gus Chandra Malik sih, tapi kata beliau dari Gus Mus. Ini sanadnya nanti boleh dicek aja ya. Tapi kita ambil esensinya. Ada satu statement yang menurut saya super mind blowing. Perbedaan kiai asli dan kiai palsu itu cuma dari pertanyaannya. Kalau kiai palsu dia nanya udah sholat atau belum, itu palsu. Tapi kalau kiai asli dia akan nanya udah makan atau belum. Kenapa? Kalau kamu lapar urusan saya untuk aku kasih makan, tapi urusan sama Tuhan, urusan private antara kamu sama Tuhan. Nah kita mau yang mana terserah. Mau memerankan setan boleh. Memerankan malaikat boleh, tapi semua sadarilah bahwa kita nggak bisa kabur dari konsekuensi. Saat kita melakukan pasti ada konsekuensi. Hatur nuhun, terima kasih. Itu dulu. Mangga, mungkin ada ke Bapak dulu Pak. Tadi kan yang nanya. Ada feedback apa? Punten. Alhamdulillah. Ya, jadi secara esensi mengenai sholat, ya saya dapet lah. Cuma tadi kan masalah syariat nih, yang di ayat Quran kan itu syariat gitu. Jadi cuma dibilang apa subuh sama maghrib ya. Itu. Jadi apa itu nggak penting gitu Pak. Ya tadi sih dengar penting tapi ya itu jalannya gitu ya. Jadi mau 3, mau 5, mau enggak juga kita nggak tahu. Nggak ngelihat gitu kan. Ya esensinya sih dapat lah, insya Allah. Oke, makasih. Boleh kita tepuk tangan pertanyaan. Ibu kira-kira, punten, mudah-mudahan dapat sesuatu. Lagi mana ya? Saya tertarik sama yang terakhir Pak. Gimana? Kang Abu, yang tadi dari Gus Mus. Kenapa? Dari Gus Mus iya. tadi. Saya sempat berdebat dengan pengurus masjid. Iya. Gara-gara kita bikin santunan yang tetangga saya deket itu
lapar istilahnya gitu. Tapi dia Katolik. Saya tekad dia tetap dikasih, sedangkan menurut pengurus masjid hanya Muslim aja yang dikasih. Jadi itu sempat ini Pak. Saya sekarang baru tahu lapar itu lebih penting daripada. Oke. Pertanyaan itu memang benar Pak, lebih penting daripada soal. Ya itu aja. Oke, makasih. Akhirnya Boleh tepuk tangan keren Ibu. Makasih Ibu. Hatur nuhun. Ibu Bapak dapat sesuatu ya, get something ya. Oke, Ibu Bapak, saya selalu mengulang-ulang, nggak harus ngerti semua, nggak harus. Tapi at least ada satu aja yang menurut Ibu Bapak ini menumbuhkan, fokuslah di situ. Karena wadah kita masing-masing beda. Ngertinya juga pasti beda. Kebutuhannya juga pasti. Maka keluar dari rumah ini nggak usah nanya ngerti nggak ke temen yang udah nggak usah ya. Ya. Nanti kalau temen yang ngerti kitanya nggak jadi minder, udah nggak usah ya. Udah jangan aneh-aneh ya. Baik Ibu Bapak, saya rasa itu dulu. Kita tutup doa sebentar. Oh iya Mas, boleh banget, mangga. Aduh punten nggak kelihatan. Punten Kang. Menyimak dari tadi. Ya. Permisi Kang. Ya. Tadi kan kita udah bahas paradoks, Ya. bahas persepsi salah benar. Ya. Saya penasaran satu hal Kang. Anggaplah kita hidup di ekosistem yang masih terbiasa dengan yang tadi Akang juga sebut, kita hidup masih di negara yang korupsi dan segala macam. Anggaplah kita sedang memperjuangkan sesuatu yang ini besar untuk kita, yang kalau kita sampai kehilangan itu Sampai kehilangan mati lampu. Nah. Terus kalau kehilangan ini kita tuh nggak ada sumber pencarian lah bisa dibilang. Ini hal besar lah gitu. Tapi ekosistem itu ngebuat kita kalau nggak istilahnya kita korupsi atau nyogok sana sini, nggak hidup kita gitu. Kita kehilangan sumber itu. Pendapat Akang kita tuh mesti gimana ya Kang? Apa emang ya cari lagi yang lain, tapi itu bukan hal yang kecil misalkan, atau mesti gimana Kang, pandangan Akang gimana? Tadi kan udah bahas paradoks, persepsi salah benar gitu, menurut Akang gimana Kang? Ya. Terima kasih. Gini Mas, ketika kita masuk dalam satu ekosistem itu menjadi sebuah sistem, kata kuncinya bukan masalah sistemnya tapi sikap hati ketika dalam sistem itu. Maka lakukanlah sesuai dengan kesanggupanmu, keadaanmu, dan nanti kita akan menuju kepada sesuatu hal yang berevolusi lebih baik gitu. Jadi esensinya yang terbaik saat ini yang bisa dilakukan apa, just do it gitu. Karena kata kuncinya bukan masalah semuanya, bukan. Tapi konteksnya adalah diri kita dan konteks niat hati kita gitu. Gitu Kang kira-kira. Karena kita nggak bisa ngejudge, ada orang yang kerja di bar dan ada orang yang menjadi DKM masjid. Kita nggak bisa ngomong bahwa yang kerja di bar lebih kafir daripada di sini, belum tentu gitu. Gitu. Karena yang datang ke bar sama yang datang ke masjid, dua-duanya yang satu bisa mabuk agama, yang satu mabuk alkohol, sama-sama tempat mabuk dua-duanya. Berarti kan bukan masalah tempat dan circumstancesnya, tapi bagaimana kita memiliki respon terhadap lingkungannya gitu. Sementara itu dulu Kang. Sip ya, Makasih, Kang. dapat ya? Terima kasih. Oke. Ya, Ibu di bar atau di masjid, yang mana Bu? Kang, terima kasih tadi kajiannya. Tadi kan ada kalimat bahwa jangan mengomentari cara orang lain. Sementara saya sering dengar bahwa sampaikanlah satu ayat atau pengetahuan yang kita tahu kepada orang lain. Nah, masalah kecil misalnya soal fikih cara bersujud. Bagaimana letak dahi, ya. Itu ada teman jamaah yang selalu berusaha mengomentari atau memberikan dia sharing lah bahwa pengetahuan kalau kita sujud dahinya harus menyentuh gitu ya. Begitu juga ustazah yang di masjid itu gitu. Tuh gimana tuh Ustadz Kang? Karena kan katanya nggak boleh mengomentari. Terus itu pertanyaan satu. Yang kedua, langsung dulu ya Bu ya, biar langsung ya. Gini Bu. Nanti kita dalemin ya. Itu kalimat aslinya gini. Baligu ani walau ayah. Sampaikanlah walau satu ayat. Ayat itu artinya tanda. Tanda itu artinya sikap. Sikap itu artinya perilaku dan akhlak. Jadi sampaikanlah walau satu ayat bukan berarti ibu dapat 16 ayat 6 ayat 54. Ibu pulang dari sini nulis di WhatsApp grup keluarga. Ayat hari ini 6 ayat 54. Bukan. Tapi semua kajian kita dikunyah, dilakukan, kita melakukannya,
Dan tunjukkan kepada sekeliling kita akhlak perilaku setelah kita ngaji. Itulah sampaikanlah walau satu ayat gitu. Jadi sampaikanlah walau satu ayat bukan dikit-dikit 45 ayat 20, 16 terus 8, bukan. Tapi outputnya adalah bagaimana kita membersamai dan bagaimana kita memberikan contoh, konteksnya apa? Akhlakul karimah gitu inti. Karena posisi sujud orang yang vertigo sama nggak vertigo bisa beda, Bu. Ya, Kalau dalam konteks normal gimana? Kalau apa? Apakah konteks normal dia nggak punya vertigo? Apakah kita Ya ini harus? mah misal, Bu. Berarti kan setiap orang punya beda-beda kan? Ya. Sehingga output yang sekarang kalau kita udah ngerti ini, kita nggak sibuk lagi di urusan yang 1% gitu loh, Bu. Karena yang 1% itu kecil persentasenya. Artinya boleh saya abaikan tuh. Misalnya orang salah-salah dikit gitu ketika sujud, Ya. terus ada orang yang mengomentari atau memberitahukan yang menurut dia versi benar menurut dia, itu kita boleh abaikan. Satu, Bu. Kalau orang nggak nanya, nggak usah dikasih tahu. Kalau orang nggak minta dikasih tahu, nggak usah diceramahin. Karena kata kuncinya, ibu mau berbusa ngomong, dia yang nggak minta, nggak akan berubah juga gitu. Maka di surat 66 ayat 6, peliharalah dirimu, baru keluargamu. Berarti yang nomor 1 harus diberesin siapanya dulu? Kita. Berarti kalau ibu pengen ngerubah yang di luar, apa yang harus dirubah? Diri sendiri dulu gitu. Oke, Bu? Oke, saya paham yang ini. Terus yang kedua, Kang Abu, soal umroh tadi kan juga dibahas ya. Ya. Umroh yang berkali-kali, bahkan orang setiap tahun pergi umroh, itu dimaknainya seperti apa? Apa boleh kita bilang itu seperti konteks wisata? Tergantung yang pergi, Bu. Kan kita nggak tahu yang perginya niatnya apa. Betul nggak? Kalau yang pergi hampir tiap bulan, itu dipastikan punya travel. Udah gitu aja. Karena kerjaannya di situ. Benar. Benar nggak? Oke, Ya benar. udah, aman, Bu. Oke? Oke, itu aja. Makasih. Ya. Iya. Malah disebutnya dagu ya, bukan dahi ya. Iya. Iya, iya. Ya orang sekarang mungkin 99% Iya. dahi kan. Sujud tuh sebetulnya merendahkan ego, Pak. Makanya itu berarti kan. Oh, udahlah. Iya. Gitu. Gitu ya, Pak ya? Karena orang maupun gini, tapi dia merendahkan egonya, dia lagi sujud loh, Pak. Karena sujud itu menghilangkan aku. Karena waktu kita sujud, muka kita nggak ada, Pak. Kalau muka kita nggak ada, berarti kita udah nggak penting lagi secara identitas gitu. Akunya nothing. Makanya peleburan antara hamba dengan Tuhan pada saat sujud. Karena akunya lagi nggak ada di situ gitu. Nah, secara esensial. Nah, tetapi pernah nggak dengar gini, Ibu Bapak? Saat terdekat dengan Tuhan, dengan Allah saat sujud. Pernah dengar gitu nggak? Mau dekat Allah, sujud, dekat. Bukan. Tapi saat kita menurunkan aku 4, aku 3-nya off, di situ aku 2-nya hadir. Maka sujud artinya menundukkan ego gitu. Gitu kira-kira, Pak. Makanya nanti di surat 48 something gitu ada bekas sujud. Ya. Nah, bekas sujud sekarang dianggap ini. Ya nggak apa-apa juga. Tapi bekas sujud itu adalah bukti kebermanfaatan kita terhadap society. Outputnya sholat. Outputnya sholat. Oh, aku karena mau bermanfaat, bikin taman bermain buat anak-anak gratis. Waktu saya udah mati, ini bekas sujud saya nih, taman bermain gratis gitu. Itu asaril sujud itu di situ gitu. Makanya sekarang pengen kelihatan bekas sujudnya ini itu nggak apa-apa juga. Tapi yang bekas aku 4-nya gitu. Aku 3, aku 2-nya beda cerita gitu. Itu, Pak. Poinnya ada di situ gitu. Nah, maka tergantung kita mau ada di 4, 3, 2 atau 1 udah lah ya, 4, 3 atau 2 itu tergantung sudut pandang gitu. Itu sih poinnya, Pak. Makanya 4, 3 Allah ngomong udah ada jalannya masing-masing. Tapi kata kuncinya di 2 sebenarnya. Karena kita di ruangan ini 4-nya beda, 3-nya beda, 2-nya sama. Kita adalah saudara satu ruh, Bu, Pak. Makanya kita menarik udara yang sama, benar nggak? Kita menghirup udara yang sama. Makanya kita disebut saudara. Iya. Makanya guru saya sempat ngomong gini, Abu, kamu boleh benci sama siapapun, cari orang yang nggak narik udara sama-sama kamu. Oke, saya bilang. Sampai hari ini belum nemu, Bu. Kamu narik udara sama? Oh, berarti nggak boleh benci. Kenapa? Saudara. Karena kita saudara satu ruh gitu. Saudara satu ruh yang beda kemasannya. Jadi kalau kita udah ngelihat aku 2 dalam setiap orang, mau aku 4-nya gimana, aku 3-nya gimana, nggak penting lagi. Orang saudara satu ruh kok.
Makanya 49 ayat 10-11, semua mukmin bersaudara. Mukmin itu bukan orang yang beriman dengan KTP Islam, bukan. Tapi value-nya, semua aku dua bersaudara. Gitu Pak. Sip ya. Jadi ibu bapak kalau urusan aku 41%, semoga gak usah terlalu ribut lah gitu. Ya, mending kita fokus-fokus yang 99%. Oke, paham ibu bapak? Atau puyeng? Baik, kita hening sejenak boleh ya? Kita tutup dengan relaksasi, santai dan rileks. Semua apapun yang kita dititipkan, dialirkan, semoga hadir utuh di sini saat ini. Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak saya minta maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, karena semua datang dari kebodohan saya, ketidaktahuan saya. Semua hak mutlak kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Yuk jadi yang terbaik, bersegera dalam berbuat kebaikan dan kebermanfaatan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya Kang Abu atas berbagi ilmunya. Kita sangat banyak mendapatkan manfaat